Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan tiga hal ini. Kita membeli sebuah mobil, namanya mobil Avanza. Yalah Avanza selalu, walaupun banyak auto lain dah, Avanza saja. Avanza ko baru lah diambil dari showroom dibawa pulang. Tujuan kita membeli Avanza ko adalah nanti kita akan kapai ke Bukit Tinggi. Tujuannya Bukit Tinggi. Islam ibaratkan sama dengan sebuah mobil. Mobil yang ada itu akan kita tumpangi, yang akan menghantarkan kita nanti kepada tujuan kita. Tapi ingat, kalau mobil itu ada yang tidak boleh tidak ada di dalam mobil itu. Contoh, wak bali atau kiranya roda 3, bisa tu. Lain bisa Avanza baru mengantarkan awak ke tujuan awak? Tidak. Avanza baru terletak di rumah tapi rodanya 3, tidak boleh bawa ciatai kata orang seluruh. Ia jadi pajangannya dia. Kapai ke Bukit Tinggi, ba'a kapai oto ko tak ada manfaatnya. Satu. Nah tak boleh tinggal contohnya, lain rodanya ampek, lah tiba di rumah tapi ya kece orang sorong nan busi yo bombir. Di bawahnya bosinya. Dia ada manfaatnya apa ibu? Tak ada manfaatnya. Apa artinya? Di dalam Islam, orangnya yang bernama Muslim ada rukunnya. Artinya yang tidak boleh tidak di dalam seorang Muslim itu yang ini kaji ibu. Rukun Islam, syahadat. Asalkan dia sudah bersyahadat, sudah Muslim orangnya. Tapi ingat, rukun itu tidak hanya satu. Yang tak boleh hindak tu 5 di dalam Islam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sembayang tak sembayang nyo nan Avanza ko tetap Avanza walaupun kurang roda cie. Roda sebelah. Jadi jangan heran itulah Islam tak. Tapi kok tak ada tipu sembayang tu? Bako tak puasa je, jangan dikatakan nyokap dia. Kenapa? Ibaratkan Avanza tadi, Avanza kalau terletak di rumah, cuman busi dinyo kurang cie, roda kurang cie, dan Avanza ko tetap Avanza namanya. Dan Islam ko tetap Islam orang ko namanya. Walaupun sembayangnya sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun. Dan puasanya kadang lain, kadang indah. Walaupun seperti itu, tetap dia Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka pesan kita pertama adalah supaya mobil ini bermanfaat untuk awak, biarlah auto second, tapi cukup rukunnya, lengkap dia. Walaupun rumah-rumahnya lamuno rusak seketik-seketik, tapi kan lagi bisa mantakan awak ke Bukit Tinggi. Daripada auto baru tapi nan busi tidak ada. Biarlah auto tahun 80-an, tapi lagi bisa mantakan awak karena rukunnya cukup. Artinya pesan kita adalah sebagai kita seorang Muslim, nan namanya syahadat sudah pasti. Salat 5 waktu tidak boleh tinggal. Puasa itu wajib. Zakat, naik haji kalau kita mampu. Artinya kelima rukun dari Islam itu tabau di dalam diri awak. Tinggal awak mempereso diri. Kira-kira awak oleh lengkap bah nan 5 itu atau enggak. Ustaz, kamu kan mampu lah untuk naik haji. Biarlah naik haji ke biarlah. Kurang mana dia naik haji kalau memang lu mampu tidak jadi masalah. Tapi kalau namanya sembahyang itu tidak boleh tidak Bapak dan Ibu. Tidak taluk tagak duduk, tidak taluk duduk lalu, tidak taluk jo lalu jo matu saya jadi jo digaian.
Ndak tahu je mata jo hati saya jadi jo sembahyang. Ndak tahu je jo hati do ayo mati lagi. Disembayangkan lagi. Karena sembahyang Nabi sana itu disembayangkan. Model itu. Model itu mana wajibnya dan rukun tu. Apa sojo seperti itu? Ala 50 semua. Lampai puluh semua. Ada juga buku siang hari lepas cerita. Muslim kan ya? Iya, Muslim nan kekurangan rukun. Itu ciri dan Islam. Awak cari anak awak, cari isteri awak, cari menantu awak, itu awak tiangnya awak lai memberikan nasihat. Pertama, nan kedua, ada namanya iman. Iman itu ibaratkan awak punya oto, bapak dan ibu. Oto koyo dirawat. Kalau tidak dirawat, jangan sampai biko alun sampai ke Bukit Tinggi, lai di Silayang menyolah mundur ke belakang. Kau takutnya lai diantar Jawa, tapi awak lah mogok-mogok di jalan. Kok iyo jo kapai awak, maka perlulah perawatan. Dan iman itu kan ada rukun lah, tidak boleh tinggal. 6 rukunnya tidak boleh tinggal. Iman kepada Allah, iman kepada kita, Rasul, Nabi, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ayat jadi cukup lah 6 caranya. Tapi nang kanang pun tak kita bahas adunya dulu. Kita ambil salah satu contoh saja. Lain percaya bapak dan ibu dengan malaikat. Lebar, tebo? Lain. Wak contohkan malaikat nan dua selo, rakib dan atid. Kalau yo lai percaya, ambo beri sebuah perumpamaan. Lai percaya bapak dan ibu, kalau masuk ke sebuah minimarket atau supermarket, mulose di pintu itu dulu alah ada namanya CCTV itu kiri dan kanan di setiap sudut. Lah masuk biko setiap sudut itu ada CCTV itu. Lai percaya bu? Hai. Kok lai percaya pas saja awak masuk ke dalam, walaupun langang di dalam tua dan ada isi supermarket saja, tapi nan orang tak ada nampak dah ada. Tapi bakon tak ada yang ambil masuk ke saku cie juga. Karena satu keyakinan, kepercayaan. Dia yakin dan percaya bahwa saja yang dilakukannya di dalam supermarket atau minimarket itu tidak lepas dari rekaman CCTV kiri dan kanan, atas, bawah dan sudutnya. Sehingga apa? Bajalan ke sudut itu, kuyo rancak mah, tapi pitih rasanya tak sampai doh, tidak jadi diambil doh. Apa salahnya diambil saja masuk ke dalam baju? Ini keyakinan dan kepercayaan. Sehingga andai kata dojo orang bapak dan ibu, nyolah tahu, kata orang tuanya rumah, nak kok pergi ke supermarket atau minimarket tu nak, hati-hati itu ada tu CCTV, jangan diambil tak. Itu pengetahuan ada dia. Tapi pas saja masuk, hanya mencari-cari, tak ada orang rumah. Cari, diambil cik dimasukkan ke dalam baju, diambil cik masuk ke siko, tiba mulu keluar, saya baru bunyi alarm. Ikut lai tahu percaya tidak? Apa artinya? Bapak dan ibu, mula saja kita lai ke permukaan bumi itu, malaikat rakib atib Tuhan, inyo pai kamawak pai, merekam setiap perbuatan yang kita lakukan. Tak sakete pun perbuatan nan lapeh daripada rekaman malaikat rakib dan atib. Malaikat rakib nyo khusus merekam nan baik-baik saya. Berjalan bapak dan ibu dari rumah tadi kiranya ada paku di jalan. Dicari orang tak ada, orang nan kamamu jiwa dah. Tapi bako babuang je keluar. Biar paku itu balatak angkat tepi jalan. Nan malaikat ar-raqib tetap mencatat, tetap direkamnya itu. Kau perbuatan baik. Begitu juga kebalikannya malaikat atid, dia juga siap merekam. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan tidak terlepas dari rekaman malaikat atid. Andai kata bapak dan ibu, tinggallah HP di situ, tak hilang loh kalau orang itu mukmin. Takkan hilang kalau dia memang orang mukmin, orang beriman, orang yang percaya. Kenapa? Karena malaikat pergi kamarnya baik. Tinggal HP orang tak namu hanya mengambil. Kok diambilnya padahal disimpannya sebentar nanti diberitahukannya.
Kenapa? Karena dia yakin bahwa kok kiri kanan gua malaikat dan siap mencatat perbuatannya. Kira-kira tu. Kok ada juga orang menjalai HP tinggal nampak dalam tas dia ambilnya. Berarti nyo Muslim tu, tapi tidak beriman. Dia Muslim tapi tidak beriman. Kenapa? Tidak percaya bahasa malaikat mencatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nanwa kerajukan salamu di dunia ini adalah supermarketnya Allah yang ada CCTV di mana-mana. Ini keyakinan, kepercayaan. Aku salah satu contoh. Lalu lewat kaji lain tuh, iman-iman lain. Maka Bapak dan Ibu, pesan kita dalam masalah iman, kepercayaan, mari kita berbuat baik. Karena setiap perbaikan kita, perbuatan baik kita itu, walaupun dipuji orang, tak dipuji orang. Walaupun tahu orang, tak tahu orang. Yang malaikat tahu. Allah tahu. Dicatat. Begitu juga perbuatan jahat. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, yang namanya kejahatan tidak terlepas dari catatan malaikat, dan itu akan membahayakan kita nanti di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ramadan. Aku sampai lain. Ramadan itu adalah sama dengan untuk menservis mobil tadi. Islam iman sudah. Awak yo tua auto second nyobo. Ternyata awak takut kok kau bukit tinggi biko kok rusaknya. Asa balun ke bukit tinggi itu sampai ke tujuan, masukkan dulu ke tempat servisnya yang napik dipicayo. Sehingga dipareso seketik-ketik. Kalau ada remnya rasanya kablong dipelokkan. Ada rasanya businya kurang pas diperbaiki. Sehingga lancar datang ke bukit tinggi sampai ke bukit tinggi. Apa artinya? Ramadan ini akan menghantarkan kita kepada namanya tujuan kita, yakninya takwa. Takwa apa? Ada buahnya. Buah. Ibaratkan awak memiliki tanaman, wak bali mangga, mangga aku batang wak. Islam tu batangnya. Kena perlu jago nan saparu Ramadan kata lain. Supaya sampai wak pada bukit tinggi, supaya jadi orang yang bertakwa. Pertama, selama bulan Ramadan di siang hari kita betul-betul berpuasa. Ustaz, kalau itu Ustaz sampaikanlah dari dulu kami puasa Ustaz. Aku berbeda bu. Puasanya orang dewasa dengan puasa anak-anak berbeda. Kalau puasa anak-anak, lah sahurnya malam, paginya baca kak baru. Nah, awak berpuasanya baca kak. Nah, inyo yang tahu anaknya nan puasa ko adalah ndak makan ndak minum lah tu mah lah puasa nama itu. Aku puasa anak-anak mah. Puasa orang dewasa tidak seperti itu. Puasa orang dewasa itu menjaga yang membatalkan pahala puasa, termasuklah lidahnya dipuasakan. Awalnya kan sakit Bapak dan Ibu. Amut batamu tadi jo siap pula sipulanah di pasar, sipulanah namanya. Elok bananya. Awalnya kan elok dah. Elok bananya. Kata kawan saya, kok elok bana tapi pakai tapi je. Bah tapinya, ya tapi kok. Oh yo lo dah. Anaknya ya lain Pak. Alah dah. Allah mulu dari kata-kata elok. Allah panjang kayaknya. Dicari hari yo lah jam 5. Dari jam 3 dari sampai jam 5 anan bicarakan aurang dan surang pun tidak hadir Pak. Iko rusak pahala puasa. Kalau rusak pahala puasa artinya tidak berbuah nanti dia. Maka orang dewasa berbeda puasanya dengan anak-anak. Maka kita jaga lidah kita, perangai kita jaga selama bulan Ramadan sehingga kita tahan dari hal-hal yang tidak bagus. Termasuk awal nanti kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal hajj. Banyak dari umat Islam pun nanti inyo berpuasa lagi, hanya menahan lapar dan hausnya. Itu saya nak dapatnya. Bahagia model tu karena tidak menjaga dan merusakkan pahala puasa. Maka selama Ramadan Bapak dan Ibu, ayat 7 separuh lagi, mari kita sama-sama berpuasa. Berpuasa jangan hanya menahan lapar dan haus. Tahan dari hal-hal yang tidak bagus. Itu pertama yang kita lakukan supaya batang mangga aku berbuah, supaya otoko sampai ke bukit tinggi. Nah, yang kedua, selama bulan Ramadan
jangan sampai adonan alfa salamu salat tarbiyah. Dah adonan alfa no? Jangan sampai besok Allah tinggal kamu buat kue itulah tinggal. So imam naik jemaahmu 2 orang di kue ke di kue. Kalau memang akan berbuah juga mangga ini akan menghantarkan mobil ini ke Bukit Tinggi. Selama Ramadan salat tarawih jangan tinggal. Pak Ustaz, kalau berhalangan biarlah berhalangan. Kalau tidak sempat ke rumah saji, nanti di rumah tetap salat tarawih. Salat tarawih itu kan tidak harus berimam, tapi dianjurkan berimam. Contoh hujan lah be, tidak sempat ke masjid ke musala, nan sembahyang tarawih tidak alfa, tetap lakukan di rumah. Itu yang kedua. Dan ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran selama bulan Ramadan. Itu bagian daripada menservis mobil tadi supaya sampai ke Bukit Tinggi. Baca Al-Quran. Nanlah saparuh Ramadan dan sampai kini alun jo pernah baca Quran lo iku ulang nalah sabana rugi. Masa lali mau balik hari malam Ramadan. Dah pernah baca Quran sekali Allah. Dah pernah pas servis atau kalau dah kok khawatir memalaki sila yang terus. Nah, aku baca Quran. Ustaz, amboyo lagi pernah baca Quran tapi patah-patah tidak. Baca barang bisa aja. Ustaz, amboyo tak bisa, cuma malu mengijian. Biarlah, anan bisa. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah kesebanyak-banyaknya. Baca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ku tak tapi benar Ustaz. Lain semua yang tidak tapi benar. Anan teh, qul huwallahu ahad, ulang-ulang qul huwallahu ahad. Sampai akhir Ramadan. Akhir-akhir banyaknya baca qul huwallahu ahad sampai akhir Ramadan. Itulah baca Quran. Anda aja bisa loh. Inna a'tainaka al-kautsar. Pendek-pendek sampai terakhir. Itu yang kedua. Dan ketiga, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah keluar dari mulut. Zikir, tahlil, salawat. Itu kita baca. Sehingga ada beberapa masjid yang memang itu merutinkan itu. Sebenarnya mengajarkan kepada jamaah supaya kadang-kadang kalau latih di rumah tidak lakukan itu lagi. Sehingga dipandu oleh imam selama bulan Ramadan. Apa dipandu tahlil dipandu selama bulan Ramadan. Karena ini riyadhah pelatihan. Salawat dipandu selama bulan Ramadan. Dan dipandu zikir-zikir yang lain selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena dikhawatirkan sampai di rumah tidak sempat membaca itu. Maka Bapak Ibu, kalau dakwah rasanya tidak sempat di masjid, minimal di rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Salawat baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun nak pakai sayyidina Rasulullah, tak ada yang penting lain Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terserah kedua itu nama nak dipakai. Tergantunglah bagi kita keilmuan kita. Apalagi zikir-zikir yang lain, kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Nan jalin nan keluar di mulut aku selama bulan Ramadan adalah perbuatan kata-kata nan elok senyum. Nan dah elok nak keluar selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan di luar Ramadan bisa tetap seperti itu. Terakhir, awak jago hubungan baik antara awak sama awak. Jangan sampai awak sama awak lah hampir berakhir lo Ramadan. Nanatiku yang tak pakai lo menjual sampai kini. Sampai lo besok Idul Fitri anan kabasalam ko indak jual. Sampai besok mati nyo ndak katibo deka sampainya. Anjang model tu banal orang Islam. Orang Islam tak boleh model tu banal. Awak kok kanduannya ndak baca model banal kan baju. Tagangnya ndak parantiang-lantiang banal. Awak kok kan dak ada nampak tu selamanya. Kadang salah, kadang khilaf. Akatikolah tarasuk kesadaran itu asamu-samu sewa bayuan bajit. Ya bu? Ya pak? Itu salah kaji awak melakukan banyak-banyak. Kesimpulannya, tujuan awak adalah takwa. Ibaratkan oto, barangkali dari situ otonya adalah Islam, perbaiki rukun Islam. Lalu servis. Ingat keimanan kita, perbaiki keimanan keyakinan kita. Mudah-mudahan dihantarkan kepada takwa itu sehingga sampailah apa yang dikatakan la'allakum tattaqun.
Sehingga ayat awalnya kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Baru akhirnya nanti la'allakum tattaqun. Untuk penutup saya sampaikan untuk memereso diri apakah ada tanda-tanda takwa atau enggak. Untuk penutup mata kok kan untuk mengintrospeksi diri kok. Apakah layado enggak tanda-tanda takwa? Layado kok tanda-tanda ka sampai ke bukit tinggi. Ambo baca saja tandanya Bu. Kok lahir rendah hati ya Pak Ibu? Itu kalau orang para ulama mengambilnya ahli hikmah, diambillah kata-kata itu tawatu, rendah hati. Kok lahir rendah hati ya Wak? Ndak tinggi hati Wak, ndak congkak Wak. Allah hado tanda-tanda ka sampai ke bukit tinggi. Allah hado tanda-tanda ka buah mangga itu Wak. Tapi kok ada jo kesombongan dalam hati, congkak jo baru awak sian dan santiang, awak nambaga, awak dan kayu, itu ndak. Itu tanda pertama. Kedua tandanya qanaah. Rasa cukup dengan yang ada. Kalau memang baju nan dapat bali isa bulan ko, baju rayu ci yang ayo biar. Jadi pasur banyak harus sampai juga. Takwa, wara itu adalah jangankan yang haram, yang subhat saja tak mau dia makan. Artinya, kok lah hado di diri awak kok ndak mau makan nan ndak punya wak, no? Itulah hado tanda-tanda takwa. Jadikan makanan haram naragu saya baru barang wa anda mau ambil no? Itulah hado tanda takwa. Terakhir ya yakin. Kau ada keyakinan awak, setiap perbuatan awak tak akan lepas dari pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah yakin bahwa itu berarti tanda takwa sudah ada dalam diri kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya yang menyampaikan dan bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Firman dalam penggalan ayatnya, wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya antara langit dan bumi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.